Selamat malam Pak Kamal. Selamat malam, Mbak. Pak Kamal, jadi Eee, silakan. iya, situasi alhamdulillah semakin kondusif pasca terjadinya, penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya tukang ojek Pak Rusman, Mhm. yang terjadi pada hari Selasa. Terus kemudian Rabu ketika rekan-rekan kami dari, Direktorat Satreskrim Polres Puncak mengambil sepeda motor, juga terjadi penembakan dan kemarin hari Sabtu ketika mau olah TKP yang di-backup oleh TNI Polri juga terjadi penembakan kembali. Kemarin terjadi kontak tembak yang cukup lumayan lama. Alhamdulillah kita tidak ada korban, namun dia kan mereka dapat kita dorong ke belakang lagi dan mereka lari ke bukit sebelah Oke, yang ada di sekitar TKP ya. oke. Heeh. Sejauh ini Pak Kamal, mereka ini siapa? Iya, mereka dari kelompok kriminal bersenjata yang ada di Puncak Ilaga. Ya, mereka ada kelompok-kelompok yang ada di Pegunungan Tengah, itu ada yang ada di Intan Jaya, ada di Puncak Ilaga, ada di Tembagapura. Ini kelompok dari Puncak Ilaga itu sendiri yang berapa sepekan ini mengganggu aktivitas perusahaan ya, yang termasuk yang melakukan pengerusakan terhadap jaringan telekomunikasi yang sedang dibangun. Terus kemudian beberapa hari yang lalu juga melakukan pengerusakan lagi, ya. Kemudian berantai lagi terhadap pembunuhan tukang ojek. Memang mereka ini kan kita dapat identifikasi para pelaku dan mereka ini beberapa minggu terakhir kan stok bahan makanan sudah mulai menipis. Mhm. Jadi mereka berulah memberikan rasa takut kepada masyarakat yang ada di sekitar Puncak dan juga melakukan kekerasan terhadap warga yang ada di sana. Pak Kamal, kalau untuk yang insiden terakhir, seperti apa sih kronologi baku tembaknya? Jadi begini, ketika rekan-rekan kami dari Satreskrim yang di-backup oleh TNI Polri yang melakukan olah TKP, ya karena pada hari Rabu kita ketika ngambil sepeda motor saja juga terjadi penembakan. Memang penembakan yang pertama itu awalnya kan cukup jauh dari Ya. dari lokasi ya. Ini kan posisinya di pinggiran kota. Sekitar kalau dari Polres Puncak itu sekitar 1,5 kilo. Kemudian di sisi bukit sebelah kiri itu Polres itu ada berbukit dan mereka melakukan tembakan dari sana. Memang yang hari Rabu itu kalau dari titik tembak tidak terjangkau dengan senjata AK maupun M16. Mereka sengaja untuk memberikan rasa takut kepada warga masyarakat yang ada di sana. Atau ya, saya ada di sini. Itu. Jadi ketika Mhm. itu rekan-rekan kami lakukan pengejaran ke mereka dan mereka juga lari. Kemarin ketika rekan-rekan datang kembali untuk melakukan olah TKP meyakinkan kelengkapan administrasi penyidikan, tentu kita sedang kita olah, terus kemudian kita cek ke camp PT Unggul yang juga dilakukan pengerusakan juga. Ketika kembali dari dua lokasi tersebut terjadi penembakan. Akhirnya terjadi kontak tembak ya cukup lama ya, sekitar hampir 3 jam. Mereka kita buru, mereka lari lagi ke bukit yang satunya, kan bukit satunya itu lebih tinggi dari bukit yang Ya. mereka lakukan penembakan pertama. Ya. Pak Kamal begini, ini kan penembakan di Puncak sudah beberapa kali terjadi, bukan hanya baru pekan ini saja. Tapi kemudian tadi Anda bilang, karena kelompok ini sedang diperkirakan kehabisan bahan makanan begitu. Ya. Tolong bantu kami untuk memahami kenapa kemudian kehabisan bahan makanan malah justru menembaki warga dan juga aparat. Ya, ketika mereka kehabisan makanan kan mereka bikin ulah. Ketika warga masyarakat tidak mendukung apa yang menjadi keinginan mereka ataupun mereka mencoba untuk melakukan minta-minta kepada aparat desa yang ada di sekitar Pegunungan Tengah sana, tentu mereka dari mana dia akan dapatkan logistik itu kalau bukan dari bantuan warga masyarakat dan aparat yang ada di sana. Itu yang perlu dipahami. Jadi sehingga rasa ketakutan warga masyarakat itulah juga disampaikan kepada Bapak Bupati. Maka kemarin pada hari Sabtu itu setelah dilakukan rapat Korpinda Mhm. yang dipimpin oleh Pak Bupati terhadap Pak Kapolres dan Dandim, kemudian beberapa pejabat lainnya untuk melakukan negosiasi bagaimana pemerintah daerah untuk menegosiasi kepada kelompok kriminal bersenjata agar mereka tidak melakukan kekerasan, tidak Oke, mengganggu warga masyarakat di sana sehingga aktivitas atau pembangunan di sana itu bisa berkeliling. oke. Jadi saya beberapa bulan yang lalu saya dari sana waktu peresmian Polres
untuk puncak Ilaga itu lebih nyaman, lebih aman waktu itu ya. Namun kita 2 minggu terakhir ini ada beberapa kekerasan yang kita sayangkan karena masyarakat sudah nyaman dengan situasi yang saat itu dia rasakan. Pak Kamal, terakhir jadi Ya. kalau sudah ada beberapa kali kontak tembak selama sepekan ini, ada juga yang terbaru tadi yang Anda sampaikan kronologinya, kira-kira sesudah ini apa? Apakah penjagaan jadi akan lebih diperketat atau ada penambahan jumlah personil atau apa Pak Kamal? Ya, tentu kegiatan aktivitas kepolisian dan TNI akan ditingkatkan untuk membatasi gerakan mereka, jangan sampai mereka masuk ke wilayah kota. Itu yang paling kita antisipasi untuk sehingga aktivitas pemerintahan, aktivitas masyarakat di sekitar kota itu sendiri bisa terjaga dengan baik. Karena begini, saya perlu kami informasikan bahwa mereka ini untuk membedakan si A dan si B ini kan agak susah karena postur dan raut wajahnya kan hampir sama. Cuma kita bisa ada beberapa tanda-tanda khusus yang bisa kita tandai bahwa ketika yang bersangkutan alur mudik di sekitar kota dan sebagainya, kita bisa kita tandai. Ini yang juga menjadi identifikasi yang kita miliki oleh rekan-rekan dari Polres maupun rekan-rekan dari TNI. Baik, Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Mustafa Kamal, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa Pak, sehat terus ya. Iya, terima kasih Mbak.